Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu kekhawatiran P3K paruh waktu terjadi. Gaji tenaga honorer lebih tinggi, regulasi full time digenjot. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Kekhawatiran P3K penuh waktu terjadi. Gaji honorer ternyata lebih tinggi dibandingkan ASN P3K paruh waktu. Padahal dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan bahwa standar gaji P3K paruh waktu tidak boleh kurang dari pendapatannya saat masih menjadi honorer. Banyak teman honorer yang diangkat P3K paruh waktu kaget dengan standar gaji. Jauh dari ekspektasi karena lebih rendah saat menjadi honorer. Terang Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Indonesia atau FHNK 2I Tendik Herlambang Susanto pada JPNN Senin tanggal 5 Januari 2026. Memang, ujarnya, ada juga daerah yang tetap menggaji sesuai standar upah saat honorer. Namun daerah lain masih banyak yang di bawahnya. Dia menduga hal itu terjadi mungkin karena masih bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan belum honor APBD. Beliau mencontohkan saat menjadi honorer upah dari dana BOS sebesar Rp500.000, tambahan insentif atau kesra dari Pemda Rp500.000. Jadi yang diterima saat honorer saat atau masih menjadi honorer sebesar Rp1.000.000. Nah, saat diangkat menjadi P3K paruh waktu, acuannya adalah sumber upah utama, yaitu dana BOS sebesar Rp500.000. Sementara tambahan insentif atau kesra dari Pemda tidak dicairkan saat menjadi P3K paruh waktu. Ini perlu menjadi perhatian teman-teman pengurus. Bagaimana langkahnya untuk bisa menyejahterakan teman-teman P3K paruh waktu, ucap beliau. Herlambang mengungkapkan tengah membangun komunikasi kembali dengan pemerintah pusat, khususnya dengan kementerian terkait. Kalau tidak dikawal dengan baik, kasihan nasib P3K paruh waktu ke depannya. Apalagi wacananya hanya ada rekrutmen CPNS.
Kalau CPNS doang, kapan P3K paruh waktu bisa naik ke full time? Cetusnya. Bila dengan landasan sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah saja, menurut Herlambang itu kurang kuat. Tetap perlu adanya pengawalan dan regulasi dari pusat. Sebab semua tidak tahu ketersediaan anggaran daerah yang ada. Apakah akan untuk memprioritaskan P3K paruh waktu ke penuh waktu atau lainnya. Sedangkan daerah juga perlu pembangunan. Solusinya perlu adanya tambahan anggaran dari pusat atau Menteri Keuangan. Selain itu, regulasi peralihan P3K paruh waktu ke full time atau penuh waktu harus disegerakan. Pungkas Herlambang Susanto. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting terkait dengan nasib rekan-rekan tenaga honorer yang saat ini diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.